Tapi buat teman-teman ya, buat apalagi buat Gen Z itu jangan kalau udah tua nanti udah nikah jangan poligami deh, nggak enak. Bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku, pasti kau tak cinta kepadaku. Beri sedikit waktu biar cinta datang karena telah terbiasa. Oke, sudah. Oke, Yan, selamat datang di podcast kami. Jadi teman-teman, pada malam hari ini kita kedatangan salah satu tokoh yang itu bisa Jangan dikatakan tokoh, narasumber. narasumber. Rumah Oke. tokoh. Jadi kita kedatangan narasumber yang sangat hebat pada malam hari ini, yang berasal dari Telang. Telang itu telah hilang. Telah hilang. Pedih. Langsung aja ya mungkin ya. Gimana kabarnya, Mas? Ah. Saya panggil Mas apa Kakak nih biar akrabnya? Biar lebih Apa Bung aja? Enggak, bre aja. Oh, Bre. Oke. Biar lebih apa ya? Biar lebih modern aja. Siap, Oke, siap, Bre. Bre. Oke, siap. Gimana Bre kabarnya hari ini? Weh, baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya Bre. Jadi di sini nanti dari saya dan juga Mas Javid juga di sini ada beberapa pertanyaan singkat, padat, dan itu bisa membuat teman-teman sebagai edukasi juga ya. Ah, iya. Terus gimana itu, Mas? Oke, Bre. Jadi kan kami kan sudah dengar kalau Bre Ian ya. Ya. Oke, Bre Ian ini kan anak dari Fakultas Hukum. Ya. Kebetulan Masuk ya? Fakultas Hukum. Nah, kami ini dari psikologi, Mas. Kebetulan ya, ya. Iya. Dari psikologi. Sebelum masuk ke pertanyaan itu kan psikologi ini kan belajar tentang ilmu-ilmu kejiwaan ya kan. Dari ilmu-ilmu kejiwaan kan zaman sekarang tuh banyak anak muda tuh generasi milenial Gen Z tuh ngomongnya mental health terus gitu. Mental health tuh kayak gimana sih? Sebagai anak psikologi coba dong jelasin dikit. Ya memang banyak sih Mas orang-orang yang di luar sana ya maupun kita juga kadang ngerasa kalau orang yang kayak cenderung sedih, stres, mental health gitu. Ya, terus Secara dibahasakan gitu kan Mas Rani ya. Ya benar. Oh, kena mental health gitu orang iya mental health, tapi kan secara itu gimana sih mental health tuh apa ya? Cirinya itu gimana gitu loh. Orang yang mental health gitu loh. Kan sebagai mahasiswa hukum saya kan awam tentang seperti iya, itu iya. gitu. Jadi kalau sebagai sih ya, kayak secara bahasa gampangnya ya, mental health itu ya kondisi mental kita gitu, kondisi kesehatan mental, baik itu yang sehat, baik ataupun jadi kondisi buruk gitu Mas ya. Jadi ada banyak klasifikasinya gitu. Jadi enggak yang Dani ini stres, mental health gitu. Enggak. Oh, berarti mental health itu meliputi semuanya, ya? Sehat sama yang sakit gitu ya. Betul. Oh iya. Iya benar. Jadi di malam hari ini di kehadiran Bre Ian di sini, memang kalau kita bicara tentang mental health, melihat dari generasi Z yang 2024 ini itu sedikit gimana ya, banyak udah berbeda dari zaman-zaman yang dulu. Jadi memang problem solving kita itu dulu nggak ada materi problem solving di sebuah organisasi, entah itu dimanapun. Dan sekarang itu memang udah beda. Jadi memang materi-materi hal kayak gitu itu diperlukan gitu. Jadi di sini saya hadirkan Bre Ian untuk berbagi pengalaman bagaimana masa hidupnya, apalagi di bagian poligami gitu ya. Aduh. Jadi langsung singkat saja ya, poligami ya. Iya. Semua cowok pengen gak sih poligami kan ya? Iya Itu kan? incerannya teman-teman. Pengen kan? Para lelaki Kalau- sejati. Saya sih ya. Kalau gitu ya maksudnya. Ya kan kalau secara apa ya normalnya pria kan semua pria pengen poligami, tapi ada beberapa hal yang memang tidak bisa dipungkiri gitu. Ada yang Betul. harus menjaga hati gitu. Ya seperti itu. Ya kalau mengutip poligami, saya sebagai anak yang dari apa ya?
keluarga yang berpoligami ya dari kecil memang saya itu kan anak pertama namanya ya Mas ya. Ya Bre. Siap Bre. Anak pertama. Yang anak pertama itu ya kan apa ya, kasih sayangnya full. Semenjak saya di waktu TK dulu naik ke tingkat 0 besar. 0 besar itu udah mau lulus gitu Mas, di kelas akhirnya TK gitu. Bapak saya ini mulai berselingkuh. Oh. Di situ Dia mulainya. juga. Nah, jadi pas waktu bapak saya ini selingkuh, yang adalah banyak tragedi-tragedi di rumah tangga itu, sering ke DRT lah. Tapi di waktu itu saya kan belum sadar, saya kan masih anak kecil, Anak kecil ya. belum tahu apa tentang hal itu gitu loh. Kenapa tengkar, ya udah biasa aja gitu. Sempet di kelas 1 saya dulu berhenti sekolah Mas. Berhenti sekolah. Ya karena Gara-gara ya gara-gara ini bapak gara-gara saya. itu. Oh, Ah, bapak saya ini kan maksa pengen nikah 2, tapi ibu saya gak izinin. Nah, berhubung gak diizinin sama nenek, gak diizinin sama ibu juga, gak direstuin sampai ibu ini minta cerai. Dan bapak netep gitu, pengen sama ibu, pengennya nikah 2 gitu. Tapi ya untuk itu kan ibu sulit, apa ya, seorang ibu kan untuk Menerimanya nggak bisa. menerimanya itu kan susah gitu susah ya. sih. Jadi bapak dulu saya ini pergi apa ya, pergi dari rumah lah sama selingkuhannya sampai 1 tahun. Di waktu itu saya sampai berhenti sekolah. Pas waktu saya berhenti sekolah 1 tahun, belum sadar itu mental health sampai di waktu kelas 6 baru tahu saya itu sadar gitu loh, kalau oh ternyata keluarga saya seperti ini gitu. Seperti ini tuh. Seperti kayak berantakan gitu loh. Saya kayak punya bapak, istrinya 2, saya punya saudara yang memang bukan apa ya, bukan dari ibu saya gitu, bukan saudara sekandung tapi beda ibu gitu. Kayak oh gini rasanya punya bapak yang punya istri 2 gitu, punya ibu 2 gitu. Enggak ibu 2 sih, tapi saya Mas ke ibu saya tuh, ke istri bapak yang kedua gak manggil ibu, manggilnya tante, manggilnya bibi gitu. Bibi. Nggak, ya apa ya, memang dilatih sejak kecil itu sama ibu nggak boleh manggil bibi gitu. Ya seiring berjalannya waktu, dulu pas waktu bapak ini pergi, baliknya saya pas waktu kelas 3, di kelas 3 ya kelas 3 ya kelas 3 saya, bapak ini saya balik, baru saya lanjut sekolah. Terus sampai di kelas 2 SMP. Nah di kelas SMP bapak nambah lagi Mas gitu, nambah lagi, dia Nambah istri gitu. iya nambah istri dong. Ya Allah. The real fuckboy, playboy. Ya ini bapak saya bre gitu. Cako ya. Ya jadi bapak Itu kelas berapa Mas? Sorry saya potong. di kelas 2 SMP kalau nggak salah. Kelas 2 SMP. Oh iya, di kelas 2 SMP itu saya di kelas 6-nya itu mondok. Jadi saya pas waktu kelas 2 SMP itu pas waktu lagi itu di pondok. Di pondok. Heeh. Ya pas waktu di pondok tiba-tiba saya pulang waktu liburan, nyampe rumah bapak ini izin ke saya Mas. Anu bre gitu. Oh, masih Izin. sempat izin berarti. Izin gitu. Nah, Oke. bapak mau nikah lagi gitu. Oh my God. Sebagai seorang anak kan bingung gitu loh. Iya. Kok bisa? Ya saya jawabnya secara spontan, ya kalau saya terserah bapak gitu. Ya, Tapi sejujurnya perasaan sampean dulu gimana ya tuh, kalau Mas, pas izin? perasaan saya karena sudah terbiasa membagi bapak gitu ya. Bagi Bukan bahasa membagi ya, sudah kasih sayangnya terpotong-potong. Ada yang ketawa, ada yang ketawa. Oke, lanjut ya. Jadi pas waktu itu sudah sering dibagi bapak ya. Yang penting kan bapak saya itu adil ya, secara nafkah ke saya, kebutuhan saya, ibu rumah tangga terpenuhi alhamdulillah sampai saat ini gitu. Di waktu kelas 3 itu kelas 2 itu bapak ini nikah lagi, izin ke saya jawabnya terserah sampean, saya ikut ibu gitu. Ternyata di waktu itu ibu juga ngizinin bapak buat nikah lagi, tapi yang nggak terima yang nomor 2 gitu, karena yang nomor 2 ini nggak mau bapak ini nikah lagi gitu. Yang nomor 2 gak nerima, yang nomor 1 Mas. Nerima. Nah, Ada kontroversi gitu Mas. Sampai saya sejauh ini menjalani kehidupan ini gitu ya. Tapi alhamdulillah secara nafkah keluarga bapak ini tetap bertanggung jawab ke Alhamdulillah. anak-anaknya ya. Tapi ada suatu hal itu yang memang sedih ya, dari anak yang memang jarang berbicara sama orang tua, apalagi sama bapak, jarang sharing-sharing, apalagi ngobrol-ngobrol kecil tuh susah Mas. Jadi bapak saya itu cuman kayak 24 jam kerja, istirahat, kerja lagi. Saya jarang ketemu, jarang ngobrol gitu. Jadi ada miskomunikasi di sana yang membuat saya itu sampai sekarang canggung buat ngomong sama orang tua saya, sama bapak gitu. Jadi saya apa-apa kalau
ngobrolin sesuatu ke ibu, nggak bisa ke bapak. Kayak ada pembatas gitu loh, nggak Saya, bisa Mas. ngobrol. Ibu itu kan banyak tadi ya. Ah, Yang ya mana ibu itu, yang Mas? pertama, itu yang pertama dong jelas, Oke, ibu oke. saya. Soalnya ibu yang empat ini tadi ini. Ibu saya itu yang pertama jelas Oke, deh. oke, yang pertama guys. Oke Bre, tadi kan Bre pernah bahwasanya merasakan jarang komunikasi dengan si bapak gitu. Hmm. Tapi emang ya Pak, nggak banyak, nggak jarang yang saya temukan bahwasanya, nggak tahu ya kalau yang di sana itu setuju nggak, dari para lelaki sejati kita tuh jarang komunikasi ataupun jarang melakukan kedekatan emosional dengan seorang orang tua yang bapak. Kita itu sebagai laki-laki malah lebih dekatnya itu sama ibu, sedangkan kalau perempuan itu dekatnya ke bapak, jarang ke ibu. Itu yang tidak jarang yang saya temui. Setuju nggak Bre? Ya setuju lah. Setuju, kan? Iya, benar, Bre. Karena kan cinta pertama anak laki-laki itu kan ibu gitu. Kalau perempuan ya sebaliknya gitu, bapak gitu. Tapi ada riset juga Bre. Kalau Gen Z sekarang kita kan masuk Gen Z ya Bre ya. Ya Gen Z. Gen Z itu terkenal dengan bisa ngobrol dengan berbagai bahasa. Aja. Ada yang bisa ngobrol bahasa Inggris Bre, ngobrol bahasa Arab, bahasa Mandarin. Tapi Gen Z satu nggak bisa ngobrol Bre. Apa? Ngobrol sama orang tua. Iya, itu fakta lapangan. ya. Fakta lapangan itu. Kebanyakan tuh orang-orang yang memang ekonominya itu di bawah rata-rata, Ah. mereka tuh memang sulit buat Sulit ngobrol. banget. Iya memang sulit. Iya, Jadi selama di zaman Gen Z ini orang yang ngomongnya, kalau saya ngikutin trennya broken home, saya broken home dari sejak dulu. Iya. Kalau ngomongin apa mental health ya, mental health dari dulu. Tapi saya berusaha untuk mematikan diri gitu. Kayak ya udahlah, terima kenyataan aja gitu. Ya memang kalau kondisi internal seperti ini, keluarga seperti ini, ya udah gitu, nggak usah dipikirin lagi gitu, jalanin aja. Tapi kalau lihat teman-teman yang ngeluh dikit tentang keluarganya seperti ini apa segala macam, saya lebih parah daripada anda gitu. Sebenarnya gitu ya. Saya sampai putus sekolah gara-gara ini gitu, poligami. Tapi buat teman-teman ya, buat apalagi buat Gen Z itu jangan kalau udah tua nanti udah nikah jangan poligami deh, nggak enak. Anaknya tuh apa ya, jadi gak bisa ngobrol ke kita, susah terbuka, gak kayak pulang ke rumah tuh kayak gak ketemu gitu loh sama itu kasih sayang gitu, gak ketemu sama kasih sayang gitu. Ya udah pulang makan tidur main lagi gitu. Iya. Jadi Bre Ian ini memang dari awal sudah tetap pede dengan kondisinya dan merasa tetap tangguh gitu ya. Jadi orang-orang yang di sana, para teman-teman yang dikit-dikit ngeluh, saya kayaknya kecapean, saya mental health, saya broken home dan lain sebagainya. Ingat, yang di sini ini udah dari sejak TK bro. Jadi kalian nggak usah sok-sokan ngeluh ya Bre. Iya Bre ya. Kalau ngomongin apa sih, kalian tuh dikit-dikit ngeluh mental health apa gitu. Saya dari dulu ya, dulu sampai itu dari jahatnya bapak itu dulu ke saya itu. Saya tuh pernah dipukul pakai piring. Pakai piring Bre. Piring hasil daya rinso itu Bre. Ya enggak Bre. Iya piring-piring kayak gitu yang dari apa namanya? Piring plastik apa kaca itu Bre? Kaca Bre. Oh, Dua-duanya itu gara-gara satu masalah, gara-gara saya main ke sungai. Aduh. Masalahnya gara-gara main ke sungai, segitunya loh bapak aku loh. Dari memang nggak mau lihat anaknya nakal gitu. Sampai dari semenjak itu ya untuk ngobrol lagi dengan kondisi yang poligami seperti ini susah. Ya sampai sekarang seperti ini. Tapi kalau sekarang ya alhamdulillah udah bisa ngobrol karena sudah mulai dewasa mungkin. Udah mulai besar ya, jadilah berusaha lah semaksimal mungkin buat ngobrol ke orang tua. Ada apa ngeluh, ada apa cerita gitu. Ya buat kalian ya teman-teman Gen Z itu loh. Apa sih dikit-dikit mental health gitu loh. Kita kan harus itu loh, memerdekakan diri, tidak boleh mengeluh. Gitu Bre. Ya Bre. Ya, ini mungkin pertanyaan yang kedua ya Bre. Bagaimana nanti seorang Bre Ian ini tetap mempertahankan, pernah nggak juga dari teman-teman tuh nanya gitu, bagaimana responnya si Bre Ian ini, kamu kok nggak stres atau nggak apalah gitu, atau pernah dibully nggak sama beberapa teman-teman yang melihat kondisi keluarga di Bre Ian ini, bapaknya
itu nikahnya sampai 5 gitu. Berapa tadi? 3. Oh, 3. 3, jangan lebih 2. Jadi dong. 3. Oke, oke. Kurang satu itu sebenarnya bre ya. Janganlah, Ya, janganlah. Ini kan nggak Janganlah. Jadi gimana? Pernah nggak teman Bre itu nanya gitu, kenapa kok bapaknya ini, atau pernah nggak dibully karena bapaknya sampai poligami 3 lagi gitu? Ya kalau bulian, bukan bully sih, tapi lebih mengolok-olok mereka tuh kayak lebih, "Ih, bapak lu istrinya 3, apalah segala macam." Ya udah jadi makanan ringan. Ya kalau awal-awal mungkin nggak terima ya. Tapi seiring jalannya waktu ya udah nerima aja gitu. Sampai kan ketemu sama temennya bapak gitu, dia ngomong, "Wih, bapak kamu itu istrinya 3, kamu itu pasti istrinya 4 gitu, karena buah tidak jatuh dari pohonnya, bre." Gitu. Tapi itu buat bre yang motivasi buat Nah, tapi saya hidup dengan keluarga yang poligami, saya tidak mau poligami. tidak mau poligami. Iya jelas dong, karena itu sangat merugikan kesehatan anak. Jadi anak tuh buat ngomong susah. Jadi kayak apa ya? Kalau bersosial sih oke gitu, tapi secara kasih sayang yang didapat dari sejak kecil tuh mereka nggak pernah dapet gitu. Orang lain dapet, aku nggak dapet gitu. Jadi aku dapetnya tuh kayak cari sendiri, cari di tongkrongan lah, main sama temen lah gitu. Ya seperti itu. Oke, berarti efeknya yang berat itu ke anak ini. Ya ke anak. Anak kadang apa ya? Gampang merenung gitu. Aku merenung dikit ya kayak, "Duh kok gini banget ya." Tapi kan nggak sampai ya apa ya, cuman ngerenungin aja ya wes, cukup direnungin dipikir habis itu hilang gitu. Oke, bre. Jadi emang dari beberapa teman-teman sudah banyak pertanyaan ya, banyak olok-olok, tapi itu sudah menjadi makanan ringan bagi Bre-nya ya, supaya juga buat motivasi ke depannya. Dan tadi bisa dipastikan buat para calon-calonnya si Bre Ian ini, bahwasanya nanti dia sudah tidak mau berpoligami karena berkaca sama keluarganya. Poligami itu nggak seindah yang kita bayangkan, teman-teman. Betul. Ya mungkin terakhir gini ya. Ya gimana itu, Bre? Karena sudah lumayan panjang juga kita diskusinya. Apa pesan dan kesannya Bre Ian nih sebagai korban ya? Korban apa gimana? Tidak bisa dibilang korban, sebagai Anak anak. Oh, sebagai anak yang yang menjadi anak yang dari keluarga yang ayah yang berpoligami. berpoligami gitu ya. jadi anak Iya. yang di keluarga berpoligami gitu, untuk pesan dan kesan bagi orang tua yang di sana ataupun anak-anak yang di sana gitu. Ya kalau kalian Serius ini ya bre ya? ya serius Serius, lah. serius. Ini kan edukasinya serius. Yang gimmick ya. Siap, Nggak siap. gimmick lah. Siap, Bang Guru. Jadi kalau ngomongin pesan-pesan ya kalian ya kalau mau poligami janganlah gitu. Kasihan mental anak kalian gitu. Karena selama saya ngejalanin hidup ya, dalam keluarga yang poligami itu sebenarnya nggak kuat, tapi ya berusaha menerima aja, dikuat-kuatin lah. Jangan sampai mental saya rusak gara-gara hal ini gitu. Ya karena dari keluarga poligami itu kasih sayang seorang orang tua itu gak bakal sepenuhnya dikasih ke anaknya gitu. Bakal terbagi. Contohnya dari hal kecil nih, hal kecilnya gini, bapak saya kan poligami, istrinya 3, anaknya banyak. Pas waktu sekolahnya di suatu sekolah yang sama loh, pas waktu penjemputan raport kadang bapak saya ini nggak jemput, yang jemput itu ibu saya. Jadi seperti Tiga-tiganya. yang nggak ada yang jemput, yang jemput ibu semua, bapak nggak mungkin karena bapak ingin adil gitu loh. Iya. Seperti itulah ya, mungkin untuk teman-teman yang mau punya pikiran poligami janganlah, pikirkan masa depan anak kalian, kesehatan mental anak kalian, jangan sampai poligami. Poligami itu enaknya cuman di bapaknya toh, di anaknya nggak enak. Ingat ya bapak-bapak. Aduh. Ya itu aja mungkin ya. Oke, bre. Ya mungkin itu teman-teman edukasi malam hari ini, yang mana yang bisa kita ambil nilai positifnya, bahwasanya bagi orang-orang yang pengen poligami di luar sana, pikirkanlah terlebih dahulu, terlalu banyak pertimbangan. Apa yang perlu dipertimbangkan itu harus dipertimbangkan, karena kematangan proses dari anak juga itu sangat penting. Dan ketika kalian tidak melakukan pertimbangan hal itu, maka anak kalian yang akan menjadi korban dan juga keluarga kalian yang akan menjadi korban. Dan itu menyebabkan hubungannya
di keluarga itu tidak harmonis. Bukan begitu, Bre? Mungkin dari Betul, seperti sekali. itu. Betul sepatah sekali. dua kata dari Bre Javid. Iya, kalau dari saya jangan lupa like dan subscribe ya guys ya. Kalau emang suka dengan video dari kami juga, jangan lupa di komen dan di share juga ke teman-teman, barangkali ada yang mau niatan poligami. Pas nonton ini nggak jadi poligami gitu kan ya Bre ya. Iya, Bre, ya. Mungkin itu saja, terima kasih ya Bre ya. Ya, sama-sama, Terima Bre. kasih, Bre. Oke. Makasih ya. See you guys. Udah narik aja. Jangan yuk. Ayo. Benar. Aduh.